Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabilir rahman amma ba'd. Yang terhormat Sekjen PPKRI, pejabat di lingkungan PPKRI, pengurus Masjid Baitul Hasib, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Baitul Hasib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita siang ini adalah dengan sesama kita memanjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu siang ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberhasilan dalam menjalankan tugas, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa keluarga besar Baitul Hasib, keluarga Bapak Ibu yang mungkin hari ini ada yang sedang sakit. Kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana setiap hari. Mengantarkan doa itu, marilah kita bacakan lebih dahulu Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaaba qulubina bi nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa khusus jamaah Masjid Baitul Hasib PPKRI min afati dunya wal akhirah wa la taslumna naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah inna ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyama jamaah Baitul Hasib PPKRI. Ishfi'na ya Syafi, ishfi'hum ya Syafi, anta Syafi la shifaa illa shifa'uka ya Allah, shifaan la yugadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, siang ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajah di Masjid Baitul Hasib yang kita hormati ini. Saya menyampaikan penghargaan yang tinggi di setelah ucapan terima kasih atas ketulusan, kesungguhan, keseriusan Bapak dan Ibu memilih hadir di Masjid Baitul Hasib siang ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Siang ini kita akan melanjutkan di Rosatul Firaq, kajian sekte-sekte dalam Islam. Sudah pernah kita bahas pada kajian lalu. Nabi menyampaikan hadisnya, kata Rasulullah, iftaraqatil Yahud, orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Sementara orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Pasal taftariku ummati, sedangkan umatku kata Rasulullah akan terpecah-pecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya akan masuk ke dalam api itu. Ila wahidah, kecuali satu. Ditanya satu yang mana ya Rasulullah? Wa ma hiya ya Rasulullah? Kata Nabi, ma ana alaihi wasallam. Apa yang saya lakukan ditiru mereka. Orang yang meniru apa yang dilakukan Nabi disebut ahlu sunnah. Wasabi, dan apa yang dilakukan sahabatku mereka tiru disebut sahabat, jamaah sahabat. Jadi dari 73 itu yang selamat menurut Rasulullah 31 ahlu sunnah wal jamaah. Nah, untuk mengetahui kebenaran, kelurusan, keselamatan
yang benar itu kita mesti tahu yang salah, yang keliru, yang sesat. Nah, kita akan bahas siang ini salah satu sekte yang dikenal di masyarakat ilmu pengetahuan, Mu'tazilah. Apa itu Mu'tazilah? Kita lihat sekarang. Secara bahasa, secara etimologis, kata Mu'tazilah berasal dari akar kata azala, ya'tazilu, azlan wa azalu. Fa'tazala artinya menyingkir atau memisahkan diri, withdrawal. Jadi Mu'tazilah adalah kelompok orang yang mengaku Islam tapi menyingkir dari jamaah yang banyak. Dia tidak terlibat, dia tidak mau ikut dengan yang banyak itu. Padahal ada hadis, alaikum bisawadil azam, adalah kamu mengikut yang paling banyak. Dari 2 miliar penduduk dunia yang beragama Islam, 85% menurut statistiknya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kira-kira 1,7 miliar penduduk Muslim dunia itu Sunni. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, kemudian Saudi, Yordania, Palestina, Lebanon, Syria, Oman, Bahrain, Yaman, Turki, Indonesia, Libya, Afrika Selatan, itu semuanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, seperti apa Mu'tazilah? Kita lihat lagi makna yang kedua. Secara terminologis, secara istilah, Mu'tazilah adalah sekte sempalan yang mempunyai 5 pokok keyakinan, al-usulul khamsah. Dia sempal, ya, menyempal dari yang banyak. Dia keluar dari mayoritas umat Islam. Meyakini dirinya menurut mereka merupakan kelompok moderat di antara 2 kelompok ekstrim, yaitu Murji'ah dan Khawarij. Kita belum bahas lebih dalam apa itu Murji'ah, apa itu Khawarij nanti di waktu sekarang. Jadi menurut Mu'tazilah, kami kata Mu'tazilah adalah kelompok mediasi moderat antara Murji'ah dengan Khawarij. Murji'ah dianggap ekstrim, Khawarij juga dianggap ekstrim oleh mereka. Murji'ah menganggap pelaku dosa besar tetap sempurna imannya. Ini beda. Jadi orang berbuat dosa besar macam zina, mabuk, judi. Kalau Murji'ah bilang dia masih iman. Sementara Khawarij mengatakan pelaku dosa besar, kabirun sin, itu kafir. Jadi siapa aja ngaku Islam terus ngaku dosa besar, judi misalnya, tapi Islam, kafir dia. Sehingga bisa dimengerti pada kajian yang lalu kita pernah singgung ketika pelaku bom Bali ditanya di Pengadilan Negeri Denpasar oleh wartawan, tahukah Anda, katanya, ternyata 200 lebih yang korban akibat perbuatan saudara itu Muslim. Apa kata terdakwa itu? Saya menyesal. Kenapa cuma 200? Karena menurut mereka 200 bukan Muslim. Kenapa? Karena melakukan dosa besar. Apa dosa besar? Bekerja pada orang bukan Islam, melakukan interaksi dengan orang bukan Islam. Jadi kalau menurut Khawarij, siapa aja yang bekerja bukan dengan orang Islam, pemimpinnya bukan Muslim, kafir. Kalau kafir boleh dibunuh, karena yang baru 200 kan, oh cuma 200. Bapak bisa bayangkan betapa berbahayanya paham ini, paham Khawarij ini. Sudah pernah disampaikan di media sosial bahwa ada 110 anak-anak, ya, gen Alpha, generasi Alpha, direkrut oleh jaringan terorisme untuk action yang akan dilakukan Amalia di waktu depan. Bapak bisa bayangkan, kalau 110 orang anak melakukan gerakan bom bunuh diri tersebar di seluruh Indonesia, kayak apa itu? Mereka mengikuti paham Khawarij. Nah, menurut Mu'tazilah, di antara 2 ekstrim paham ini, paham ekstrim ini, Mu'tazilah di tengah-tengah, kata mereka. Kita lihat. Mu'tazilah lahir di Basrah
Basra itu Irak, berkembang di Baghdad. Kalau kita nyebut Basra, kita ingat ulama besar tasawuf, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, guru Imam Ghazali. Di sana banyak muncul tokoh-tokoh besar. Lahir di Basra, kemudian berkembang di Baghdad. Kapan? Pada waktu pemerintahan Umayyah. Ini menyinggung soal sirah nabawiyah, sejarah Islam. Berkembang hingga pemerintahan Abbasiyah. Jadi lama. Mu'tazilah menguasai negara dalam jumlah banyak, dari mulai Umayyah sampai Abbasiyah. Cukup lama. Artinya punya peran sejarah yang tidak kecil dalam sejarah Islam. Seperti apa pemikiran Mu'tazilah? Kalau Mu'tazilah bilang manusia lahir merdeka dan bebas menentukan perbuatan. Suka-suka dia. Dia mau sholat, mau nggak sholat, urusan dia. Ini ya, kuasa saya, ini hak saya. Orang bebas menentukan mau berbuat apa aja. Bapak lihat, kalau mengikuti paham Mu'tazilah, orang akan begitu liar, begitu semaunya, dan dibatasi oleh Quran. Kalau Quran bilang, sehebat apapun kuasa manusia, ada kuasa Allah. Mana kuasa Allah? Allah berkuasa melakukan apa saja. Allah berkuasa memerintahkan siapa saja yang beriman untuk ibadah. Mu'tazilah suka-suka saja, semua ibadah ya enggak. Manusia menciptakan seluruh perbuatannya. Jadi kalau orang berbuat itu karena dia, bukan karena Allah. Tanpa ada campur tangan dari Allah sedikit pun. Jadi bapak nih duduk di masjid Baitul Hasib, kalau menurut Mu'tazilah karena bapak, bukan karena Allah. Jadi kita lihat, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan ketika bapak melakukan amal soleh, ada peran Allah di situ. Di mana peran Allah? Bapak diberikan taufik oleh Allah. Ngaji, habis zuhur, nah, taufik itu bapak respon, saya ngaji Karena bapak merespon itu, kemudian Allah memberikan kemampuan, badannya sehat, jalan menuju ke Baitul Hasib lancar, nggak ada halangan, nggak ada tugas-tugas yang harus diselesaikan pada waktu antara zuhur sampai jam 1 kira-kira. Itu pertolongan Allah. Jadi ada campur tangan Allah kalau Ahlus Sunnah. Kalau Mu'tazilah sepenuhnya saya. Allah nonton aja. Allah ngelihat aja. Allah nyaksiin aja. Semuanya saya. Artinya orang begitu powerful. Peran Allah begitu sederhana. Kalau Ahlus Sunnah mengatakan kita beramal soleh karena kita memilih untuk beramal soleh. Sebab iman yang ada pada kita. Terus Allah memberikan dukungan, kemudahan, tenaga, kelancaran, dan seterusnya. Tidak ada peran Allah. Kalau kita bilang nggak ada, Allah nonton aja. Baik, Bapak dan Adik sekalian, kita lanjut lagi. Pendapat mengatakan Quran adalah makhluk dan meniadakan sifat-sifat dari Jahm bin Safwan. Ini kalangan Jahmiyah. Kata mereka, kata orang Jahmiyah, Jahm bin Safwan, Quran itu makhluk. Dia nggak percaya Allah ada sifatnya. Kalau Ahlus Sunnah Jamaah bilang Allah ada zatnya, ada sifatnya. Yang wajib 20, yang mustahil 20, yang gaisah. Kalau Jahmiyah bilang Allah nggak ada sifatnya. Kalau kita memberi sifat Allah sampai 20, namanya membuat Allah jadi 20. Coba lihat perbedaannya sangat menonjol. Bapak dan Ibu sekalian, mana buktinya kalau Allah ada sifatnya? Banyak di Quran sahabat. Inna Allah ala kulli syai'in qadir.
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa, kudrat. Allah qadir ala kulli syai'. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Artinya Allah di samping ada zat, tapi juga ada sifatnya. Kelompok Jahmiyah mengatakan tidak ada sifat Allah. Kalau Allah dikasih sifat, maka kita menciptakan Allah baru, Tuhan baru. Dan lagi, keluarnya Wasil bin Atha dari madrasah Imam Hasan Basri. Tadinya mereka ikut dalam jamaah Imam Hasan Al-Basri. Dan kemudian mengasingkan diri i'tizal. Nah, Wasil bin Atha ini kemudian menamakan gerakan i'tizal itu sebagai Mu'tazilah. Jadi itu sejarah atau asal usul munculnya Mu'tazilah. Baik. Dan lagi, apa sih yang membedakan Mu'tazilah dengan yang lain? Mereka punya 5 prinsip Mu'tazilah, al-usulul khamsah. Apa itu 5 prinsip? Prinsip pertama, tauhid. Kayaknya menarik ya. Semua juga orang tahu. Semua umat Islam tahu kalau tauhid itu seperti apa. Tapi tauhidnya Mu'tazilah apa katanya? Menurut mereka tauhid artinya mengingkari sifat-sifat Allah. Coba, beda dong. Jadi menurut orang Mu'tazilah, bertauhid artinya mengingkari Allah punya sifat. Nggak ada sifat Allah itu katanya. Yang ada Allah ada zatnya, tapi nggak ada sifatnya. Karena menetapkannya berarti menetapkan banyak zat yang qadim. Jadi berbeda sekali dengan mayoritas umat Islam dunia yang mengatakan Allah ada sifatnya. Gitu. Jadi kalau menetapkan Allah ada sifatnya katanya menetapkan banyak zat yang qadim. Ya. Qadim itu Allah punya sifat qadim terdahulu. Kalau dikatakan Allah punya sifat qudrat, iradah, berarti menciptakan qadim-qadim yang baru. Jadi Bapak lihat tauhid yang dipahami Mu'tazilah tidak seperti tauhid yang umumnya dipahami oleh kaum muslimin. Artinya menyamakan makhluk dengan Khalik dan menetapkan adanya banyak sang pencipta. Kata Mu'tazilah. Misalnya Allah alim, nah mengetahui maknanya ilmu Allah adalah zatnya. Akibatnya mereka mengingat ru'yatullah. Jadi kalau menurut Mu'tazilah nggak ada tuh orang bisa ngelihat Allah.